Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam program Roti Gembala. Bapak Ibu Saudara, di hari Senin di minggu pertama ini, kita akan belajar sebuah tema besar sepanjang bulan Juli ini, yaitu dengan tema besar Faith over Fear, artinya iman yang melampaui ketakutan. Dan di Senin minggu pertama di bulan Juli ini, kita belajar sebuah kebenaran firman Tuhan dengan judul Jangan Engkau Takut Akan Hari Esok. Ya, kita baca dulu bersama di dalam kitab Matius, Injil Matius 6 ayat yang ke-25 sampai 34 ya. Injil Matius 6 ayat 25 sampai 34. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih daripada makanan, dan tubuh itu lebih daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di udara, yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan dalam lumbung. Namun Bapamu yang di surga memberi mereka makan. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja dalam jalan hidupnya? Mengapa kamu khawatir mengenai pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, bagaimana mereka tumbuh. Mereka tidak bekerja keras dan tidak memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Karena itu, janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena itu janganlah khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar mengenai jangan takut akan hari esok. Ya, banyak orang yang khawatir akan hari esoknya. Bagaimana keadaan ekonominya, bagaimana kesehatannya, bagaimana masa depan keluarganya. Ketidakpastian seringkali melahirkan ketakutan. Namun Yesus mengajari kepada kita bahwa kita jangan khawatir. Bahwa kita diajarkan bahwa orang percaya itu harus hidup di dalam iman, bukan di dalam kekhawatiran. Kalau kita lihat di Matius 6 ayat 27, di situ dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Di sini kita melihat di ayat yang ke-27 ini, itu menunjukkan bahwa kekhawatiran itu tidak menambah apa-apa di dalam kehidupan kita. Kekhawatiran itu tidak mengubah keadaan yang sedang kita hadapi. Tapi seringkali kita sebagai manusia, kita sering khawatir. Gimana ya, bagaimana ya, bisa nggak ya? Nah, padahal firman Tuhan dengan jelas mengajarkan bahwa kekhawatiran, barang siapa yang khawatir, siapa yang bisa menambah satu hasta aja dalam hidupnya. Kekhawatiran tidak akan merubah keadaan kita. Saya katakan sekali lagi, kekhawatiran tidak akan menambah atau mengubah keadaan kita. Artinya, kekhawatiran itu tidak ada gunanya. Justru kekhawatiran itu akan melemahkan kita. Justru dengan kekhawatiran itu akan membuat iman kita menjadi lemah.
Padahal kekhawatiran itu tidak menambah apa-apa, dia tidak mengubah keadaan, dia tidak mengubah permasalahan kita menjadi lebih baik, tapi kekhawatiran akan membawa kita semakin tambah stres. Kekhawatiran akan membuat kita jadi berpikir yang lebih negatif. Kekhawatiran akan membawa pemikiran kita jadi tidak percaya sama Tuhan. Kekhawatiran akan membuat iman kita menjadi lemah. Oleh karena itu di ayat 27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja dalam hidupnya? Tidak ada. Nggak akan maju. Kekhawatiran itu nggak akan membuat kita maju. Kekhawatiran nggak bisa membuat kita melangkah ke depan. Justru kekhawatiran akan membuat iman kita semakin lemah. Kemudian kalau kita baca di ayat yang ke-32, di situ dikatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Artinya apa? Ayat 32 mengatakan bahwa semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapa kita di surga tahu bahwa kita, bahwa Bapak, Ibu, Saudara, bahwa saya memerlukan semuanya itu. Artinya, Bapak itu tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Bapak tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Bapak tahu yang anak-anaknya butuh itu apa. Kalau kita tadi baca burung pipit di udara yang tidak nabur, ya, yang tidak menuai, yang tidak menyimpan makanan dalam lumbung, itu aja dipelihara. Bunga bakung yang tidak memintal dihiasi Tuhan. Sedangkan kita yang jauh lebih berharga dari semuanya itu, kita adalah ciptaan yang paling berharga. Masa Tuhan gak akan pelihara kita? Jelas di ayat 32 situ dikatakan bahwa akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang sekarang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, Bapak kita itu tahu. Bapak sangat mengerti, sangat tahu, dia sangat paham akan kebutuhan kita. Kalau burung pipit aja dipelihara, masa kebutuhan kita Tuhan gak akan pelihara? Masa Tuhan gak akan cukupkan? Masa Tuhan gak akan memenuhkan kebutuhan kita? Padahal kita ciptaan yang paling berharga di antara semua ciptaan yang ada. Dan saya percaya, jadi kita harus mengetahui bahwa Tuhan, Allah, Bapa kita itu tahu kebutuhan kita. Nah, bagaimana supaya itu terjadi dalam hidup kita? Di ayat 33 dan 34 itu dikatakan di situ. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan takut akan hari esok, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Ya, sempat ayat ini disinggung sama Bapak Gembala di PA, ya, di pendalaman Alkitab di akhir bulan Juli kemarin. Maka carilah dulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Oleh karena itu, janganlah kita khawatir akan hari esok. Kita nggak akan khawatir hari esok kalau kita mencari kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Kenapa? Karena saat kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kita setia melakukan itu, maka manusia roh kita, spiritual man kita bertumbuh menjadi semakin dewasa. Saat manusia roh kita dewasa, maka di situ kita tahu
bahwa segala kebutuhan kita Tuhan pasti cukupkan. Tuhan pasti sediakan. Tetapi seringkali kita manusia itu ada masalah, menghadapi masalah, terus kita ini bingung, stres, khawatir. Kita lupa di ayat 34 dikatakan, sebab janganlah kamu khawatir akan hari esok, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Seringkali kita mikirin masalah kita, seringkali kita mikirin kebutuhan kita berhari-hari sampai puyeng dan lain sebagainya. Padahal itu tidak menambah apa-apa, tidak mengubah keadaan yang sedang kita hadapi. Lebih baik ayo kita cari kerajaan Allah dan segala kebenarannya, supaya manusia roh kita semakin dikuatkan, semakin dibangkitkan, semakin dewasa. Sampai kita merasa bahwa aku nggak ngerti, aku tidak tahu apa yang terjadi hari besok, hari depan. Aku nggak ngerti apa yang akan terjadi ke depan. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi hari besok. Tetapi aku tahu siapa yang memegang hari esokku. Sampai kita bisa mengerti, sampai kita bisa mengucapkan, sampai kita bisa memahami, sampai kita bisa percaya bahwa meskipun kita tidak tahu hari depan kita seperti apa, tapi yang aku tahu ada Tuhan, ada Bapa yang memegang masa depanku. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita sama-sama belajar. Janganlah kita takut akan hari esok. Karena kekhawatiran tidak mengubah keadaan. Kekhawatiran tidak akan menambah langkah kehidupan kita jadi lebih baik. Dan Tuhan tahu, Bapak ngerti apa yang jadi kebutuhan kita. Dan fokuslah cari kerajaan Allah. Daripada khawatir, cari kerajaan Allah supaya manusia roh kita lebih dewasa. Manusia roh kita lebih kuat. Sampai kita bisa mengerti, kita bisa percaya sepenuhnya bahwa meskipun aku nggak tahu masa depanku, tapi aku tahu siapa yang pegang kendali untuk masa depanku. Mungkin hari ini belum terlihat apa-apa. Mungkin hari ini kita sedang ada dalam masalah. Tapi aku percaya Bapakku yang setia, Bapakku yang mulia, Bapakku yang besar, Allah El Shaddai, dialah yang memegang hari depanku. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama belajar. Hilangkan kekhawatiran dalam kehidupan kita, yaitu dengan mencari kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Maka sekalian yang akan ditambahkan kepadamu. Kebutuhan kita Tuhan akan sediakan. Kebutuhan kita Tuhan pasti akan cukupkan. Dan biarlah melalui firman pagi hari ini bisa mengingatkan, bisa menguatkan kita supaya kita tidak hidup di dalam kekhawatiran. Karena di dalam kekhawatiran kita tidak akan bisa menambah satu hasta pun dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami sudah sama-sama belajar. Mungkin kami ada yang hari-hari ini sedang menghadapi pergumulan hidup, menghadapi masalah yang membuat kami jadi takut akan hari esok kami. Kami menjadi khawatir akan masa depan kami. Tapi pagi hari ini firman-Mu mengajari kami, mengingatkan kami bahwa kami harus memiliki iman yang melampaui ketakutan kami. Dan firman-Mu ajarkan apa yang sudah kami dengar hari ini. Biarlah itu tertanam dalam hati kami, supaya bisa bertumbuh, berakar, dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu berdoa bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati setiap mereka dalam segala pekerjaan yang mereka lakukan sepanjang hari ini. Biarlah semua diberkati Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera, sukacita, perlindungan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna, segala kebaikan Tuhan, berkat rohani, berkat jasmani, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita Tuhan limpahkan senantiasa, supaya melalui kehidupan keluarga Tuhan, melalui kehidupan jemaat Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dan biarlah Roh Kudus Kau selalu menuntun langkah kehidupan kami, supaya apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas. Mari kita sama-sama belajar.
Nggak usah khawatir dalam hidup. Burung pipit aja Tuhan piara. Masa kita ciptaannya yang paling berharga Tuhan nggak bisa pelihara? Sampai kita percaya. Mungkin kita tidak tahu hari esok apa yang akan terjadi, tetapi kita percaya Bapa kita yang luar biasa, Dia memegang hari esok kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.